Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan trik komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru terkait dua penentu yang wajib selesai jika pendaftaran SSCASN P1, P2, P3, P4 dibuka besok ya, tanggal 25 Oktober. SSCASN dibuka atau belum? Dua penentu utama, SSCASN dibuka besok atau tidak. Oke, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja cek informasinya terkait dua penentu utama ya. Apakah besok SSCASN bisa dibuka atau belum? Oke, let's go. Jadi yang pertama di sini Bapak Ibu perlu memahami kembali dan mengetahui kembali terkait pengumuman seleksi dengan pendaftaran seleksi itu berbeda Bapak Ibu ya. Jadi pengumuman seleksi dengan pendaftaran seleksi itu tentunya sangatlah berbeda. Itu yang harus Bapak Ibu pahami. Nah, untuk pengumuman seleksinya itu sendiri itu akan dibuka pada tanggal 25 Oktober 2022 ya. Jadi sudah pasti ya untuk pengumuman seleksi akan dibuka besok. Tetapi kalau untuk pendaftaran seleksi P3K guru tahun 2022 yang berlaku secara serentak untuk semua pelamar baik itu P1, P2, P3 dan pelamar umum itu belum tentu dibuka di tanggal 25 Oktober. Bisa jadi dibuka di tanggal 25 Oktober, 26 Oktober ataupun terakhir di tanggal 7 November tahun 2022. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa faktor ya yang pernah dibahas ya, bahwasanya ada dua penyebab utama apakah pendaftaran atau SSCASN dibuka itu tanggal 25 atau tidak. Ada dua faktor penyebab sehingga bisa saja dibuka di tanggal 25 tapi bisa saja kembali molor lagi Bapak Ibu ya, seperti itu. Di sini kita bisa lihat ya. Mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi kita bisa melihat salah satu penyebab utamanya di sini Bapak Ibu ya. Di sini salah satu faktor pendukung ya, sehingga P3K Guru tahun 2022 betul-betul bisa dibuka pada tanggal 25 Oktober tahun 2022. Yang pertama di sini bahwasanya dikatakan oleh pihak Bapak Suarmin ya, dari pihak BKN, Bapak Deputi, bahwa jadwal yang dikeluarkan oleh Kemendikbud katanya ancar-ancar ya dan belum keputusan final. Bisa saja tepat waktu 25 Oktober kalau API servis dari Kemendikbudristek ke BKN sudah selesai. Begitu juga dari Kemenkes ke BKN. Nah, jadi ini adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan apakah pendaftaran P3K guru di SSCASN dibuka tanggal 25 Oktober atau belum ya. Apabila API servis dari Kemendikbudristek ke BKN itu sudah selesai dan juga Kemenkes ke BKN, maka pasti ya tanggal 25 Oktober itu akan dibuka pendaftaran. Tapi kalau misalkan API servis dari salah satu API servis dari Kemendikbud ke BKN belum selesai atau dari Kemenkes belum selesai, maka secara otomatis pendaftaran juga belum bisa dibuka di tanggal 25 Oktober. Jadi ini yang menjadi salah satu penentu utama Bapak Ibu ya, sehingga pendaftaran bisa dibuka tepat waktu di tanggal 25 Oktober. Oke. Kemudian Bapak Ibu perlu pahami, bukan hanya itu, pengisian formasi oleh instansi pusat di SSCSN juga harus selesai. Itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, harus selesai ya. Jadi ini penyebab yang kedua, faktor kedua ya adalah pengisian formasi oleh instansi pusat di SSCSN juga harus selesai. Kalau belum selesai maka tentunya SSCSN juga belum bisa dibuka Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami.
Kemudian, proses input formasi oleh instansi pusat ke SSCASN lanjut Deputi Suharmen saat ini berlangsung ya. Oke. Jadi untuk input formasi saat ini masih sementara berlangsung ya. Jadi bukan hanya API servis ya yang menjadi penentu apa namanya? Penentu sehingga SSCASN bisa dibuka ya di tanggal 25 Oktober atau 26 Oktober atau sampai tanggal 7 November. Bukan saja persoalan API servis dari Kemenkes dengan Kemendikbudristek, tetapi proses input informasi juga Bapak Ibu ya. Proses input formasi oleh instansi pusat ke SSCASN lanjut Deputi Suharmen saat ini berlangsung. Berarti kita bisa mengambil kesimpulan bahwa proses input formasi itu tidak instan Bapak Ibu ya, itu butuh waktu yang lumayan lama. Kalau menurut admin pribadi itu membutuhkan waktu yang lumayan lama Bapak Ibu ya. Jadi perlu Bapak Ibu pahami secara lebih detail. Kemudian di sini Bapak Ibu bisa melihat ya secara spesifik bahwasanya eh, kalau daerah sudah selesai karena datanya tinggal diinjek ke SSCASN ya. Kalau daerah sudah aman Bapak Ibu ya. Daerah itu sudah aman. Untuk pengisian formasinya sudah aman karena datanya tinggal diinjek ke SSCSN yang di pusat yang lagi-lagi bermasalah ya. Nah, Deputi Suharmi juga mengungkapkan progres API servis dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap satu dan belum ke tahap selanjutnya sebab skema setiap tahapan berbeda. Ya oke, jadi API servis dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap satu dan belum ke tahap selanjutnya. Jadi API servis itu ada beberapa ya kan untuk P3K guru kan ada tiga mekanisme. Itu penempatan lulus PG, kemudian apalagi tuh seleksi observasi dan tes ANBK itu semuanya punya AP service yang berbeda-beda Bapak Ibu ya. Kali sini dikatakan Deputi Suharmin juga mengungkapkan progres AP service dari Kemendikbudristek ke BKN baru selesai pada tahap satu dan belum ke tahap selanjutnya sebab skema setiap tahapan itu berbeda-beda. Seperti itu ya. Itu harus Bapak Ibu pahami. Kemudian di sini kita bisa cek bersama ya. Pertanyaannya seharusnya disampaikan kepada Kemendikbudristek karena yang menyiapkan skemanya bukan BKN. Sekarang saya berusaha untuk mengejar-ngejar Kemendikbudristek dan Kemenkes untuk segera menyelesaikan tugas masing-masing. Nah, jadi sudah sangat jelas ya. Jadi faktor utama sehingga pendaftaran SSCSN segera dibuka itu adalah penyelesaian AFI service dari Kemenkes dan Kemendikbudristek dan pengisian form formasi oleh instansi pusat itu wajib selesai. Nah, kalau kita lihat progresnya memang masih seperti ini Bapak Ibu ya. Itu masih dalam proses integrasi sistem data ya. Untuk saat ini masih dalam proses integrasi sistem data. Mudah-mudahan hari ini sudah ada perubahan progres lagi. Karena ketika integrasi sistem data selesai berarti sudah dianggap API service juga selesai sehingga bisa masuk di bagian persiapan pendaftaran. Nah, kalau persiapan pendaftaran sudah full hijau juga, maka pendaftaran akan segera dimulai. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.